MotoGP Indonesia 2024 digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, pada 27 hingga 29 September 2024. Pada balapan utama, Jorge Martin dari tim Pramac Racing keluar sebagai juara setelah mendominasi balapan sepanjang 27 lap. Kemenangan ini membuat Martin memperkuat posisinya di klasemen kejuaraan dunia MotoGP, mengungguli Francesco Bagnaia dari Ducati yang finish di posisi kedua. Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Tapi apakah kalian tahu berapa banyak keuntungan yang didapatkan dari acara MotoGP kemarin dan apa saja dampaknya buat Indonesia? Mari kita kupas tuntas. Berapa besar biaya pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok? Total biayanya mencapai sekitar 4,5 triliun rupiah. Dana ini dipakai untuk membangun sirkuit sepanjang 4,3 km, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti tribun, area paddock, hingga infrastruktur di sekitar kawasan Mandalika. Selain itu, proyek ini juga bertujuan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi lokal di NTB. Jadi, Mandalika bukan cuma buat balapan, tapi juga membawa manfaat besar bagi Indonesia. Tahun 2022 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia saat MotoGP kembali digelar di tanah air setelah 25 tahun. Sirkuit Mandalika di Lombok menjadi pusat perhatian dunia, membawa banyak keuntungan bagi Indonesia. Dengan hadirnya ratusan ribu penonton, sektor pariwisata di Lombok mengalami lonjakan drastis. Hotel-hotel dan penginapan penuh dipesan, restoran dan pusat kuliner dipadati turis dari berbagai negara. Pemerintah mencatat, keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Ini menjadi dorongan besar bagi ekonomi lokal, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM. Dalam wawancaranya dengan media, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyambut positif keberhasilan MotoGP Mandalika 2022. Menurutnya, event ini tidak hanya sukses secara olahraga, tetapi juga secara ekonomi. Dengan animo masyarakat yang sangat tinggi, dan kami langsung menerjunkan tim melalui beberapa direktorat melakukan survei, kajian, dan data hasil awal yang kita kumpulkan itu menunjukkan hampir 1 triliun rupiah kerja. Tahun lalu sekitar 30.000 lapangan kerja tercipta, tahun ini sedang kita hitung secara holistik berapa lapangan kerja yang akan tercipta. Bagaimana dengan tahun ini? Apakah MotoGP Mandalika untung atau malah rugi? Sejak menjadi tuan rumah MotoGP dan beberapa event internasional lainnya, Mandalika menarik perhatian dunia. Pada event terakhir ini, para fans balap dari berbagai negara berdatangan. Ekonomi lokal pun mendapatkan dorongan besar dari kedatangan wisatawan, baik yang datang untuk menyaksikan balapan maupun menjelajahi destinasi wisata. Satu hal yang pasti, Mandalika telah menempatkan Indonesia di peta dunia motorsport, dan dengan pengelolaan yang baik, masa depan yang cerah bisa diraih. Kita akan lihat apakah Mandalika bisa terus memberikan keuntungan di tahun-tahun mendatang. Pengeluaran rata-rata per wisatawan untuk tiket, penginapan, makanan, transportasi, dan belanja lokal dapat bervariasi. Namun menurut beberapa estimasi, rata-rata wisatawan internasional menghabiskan sekitar 10–20 juta rupiah selama mereka tinggal. Untuk wisatawan domestik, pengeluarannya berkisar antara 2–5 juta rupiah. Jika event terakhir dihadiri oleh sekitar 100.000 penonton, dan sekitar 60% di antaranya adalah wisatawan domestik dan 40% wisatawan internasional, maka potensi pendapatan pariwisata bisa mencapai sekitar 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah hanya dari sektor ini. Hotel dan akomodasi di Lombok mengalami peningkatan okupansi secara signifikan. Dengan harga rata-rata kamar hotel di Lombok berkisar Rp500.000 hingga Rp2 juta per malam selama event besar, dan okupansi penuh untuk 3–4 malam, sektor perhotelan bisa saja memperoleh ratusan miliar rupiah dalam pendapatan tambahan. Sektor restoran, transportasi lokal,
dan pedagang kecil juga ikut mendapatkan keuntungan besar. Beberapa laporan menyebutkan kenaikan omset lebih dari 50 hingga 100% dibandingkan periode biasa. Dari sisi pemasukan pajak, pemerintah setempat mendapatkan keuntungan dari pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan. Selain itu, event internasional seperti ini juga memberikan citra positif bagi Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia yang mendorong investasi dan kunjungan wisatawan di masa mendatang. Mandalika juga mendapatkan keuntungan dari sponsor dan penjualan hak siar televisi yang bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Pendapatan dari sponsor dan hak siar biasanya dibagi antara penyelenggara event dan pihak lain seperti promotor MotoGP. Secara keseluruhan, untuk event MotoGP atau sejenisnya, Mandalika bisa mendapatkan keuntungan ekonomi langsung sekitar 1 sampai 1,5 triliun rupiah dari pariwisata, bisnis lokal, dan sponsor. Namun, ini hanya estimasi kasarnya dan belum memperhitungkan biaya operasional serta investasi besar yang telah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur yang juga memerlukan waktu untuk balik modal. Meskipun Mandalika mencatat keuntungan ekonomi yang signifikan dari event terakhir, hasil jangka panjang akan sangat tergantung pada bagaimana infrastruktur dan potensi pariwisatanya terus dikelola. Dengan strategi yang tepat, Mandalika bisa menjadi ikon motorsport dunia sekaligus motor penggerak ekonomi lokal.